Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Aulia Safitri. Saya dari kelas KPI 2D. Oke, di sini saya akan membaca buku dengan judul Dasar-dasar Penyiaran, Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi yang ditulis oleh Yuda Janto, Jamal, dan Andi Fakhrudin. Jadi dalam buku ini saya akan membaca di bab 14, yaitu dengan judul Penyiaran Televisi Digital, dari mulai halaman 309 sampai dengan halaman 332. Digitalisasi di bidang penyiaran sebetulnya telah dimulai sejak era 1970-an, yaitu dengan digunakannya unit TBC atau Time Based Corrector untuk proses sinkronisasi sinyal video dari luar sistem, seperti sinyal video yang berasal dari OB Fund, Outside Broadcast Fund, ke MCR. Pada proses ini, sinyal video analog diolah secara digital melalui unit AD atau Analog to Digital Converter yang kemudian dikonversikan kembali ke format analog DA, Digital to Analog. Setelah mengalami proses sinkronisasi, pengembalian ini dikarenakan sistem keseluruhan masih analog atau analog environment, semua unit perekam menggunakan TBC. Selanjutnya, pada 1980-an telah dipasarkan sebuah unit yang disebut dengan DVE atau Digital Video Effect. Alat ini digunakan untuk memanipulasi sinyal video diam seperti duplikasi, mosaic zooming, dan rotation. Bahkan, kemudian manipulasi ini mencapai pada taraf real time. Satu merek peralatan video efek yang ternama di dunia ialah Quantel. Inovasi tersebut terus berlanjut sehingga pada 1990-an bermunculan kamera televisi versi digital dari beberapa pabrik pembuat. Karena environment-nya masih analog, maka pada peralatan ini masih tersedia output dengan format analog. Penerapannya dalam sistem penyiaran kemudian ialah proses digitalisasi dilakukan secara pulau-pulau atau islands. Karena pada saat itu telah dirancang hampir semua peralatan dalam versi digital seperti kamera, video, mixer, perekam video, perekam audio. Karena situasinya masih analog, maka di antara kelompok peralatan itu dilakukan pencocokan atau antarmuka atau interfacing agar dapat bekerja secara keseluruhan sebagai satu sistem stasiun penyiaran. Satu langkah terakhir menuju digitalisasi penyiaran dalam format full digital yaitu pada digitalisasi peralatan pemancarnya. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah Indonesia yaitu mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun berakhirnya sistem analog dan berawalnya sistem digital penuh. Perkembangan teknologi penyiaran tersebut dapat mempunyai dampak kepada peningkatan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan penyiaran dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, dan efisien, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi penyiaran televisi memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan bahwa proses yang berjalan sebelumnya, di antara dengan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi digital, seperti penggunaan Satellite News Gathering atau CNG untuk siaran live. Perkembangan selanjutnya yaitu bergulir, ialah ekspansi kualitas penyiaran televisi digital dari yang standar atau dalam kurung penyiaran program meningkat menjadi pelayanan fungsi dan bersifat komunikasi interaktif. Penyiaran televisi digital di dunia. Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 1998 di Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian secara berurutan atau bersamaan diikuti beberapa negara maju lainnya di dunia. Penyebarannya yang paling merata di negara Eropa dan Asia Timur yang memiliki pengembangan teknologi penyiaran digital tercepat karena keseriusan pemerintahannya dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan ini, serta industrinya, telekomunikasi dan perangkat keras atau hardware penyiaran, yang tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan kemajuan teknologi penyiaran digital ini. Faktor lain yang mendukung lancarnya proses migrasi analog ke digital di negara-negara tersebut ialah jumlah industri penyiaran televisi siaran bebas atau swasta di setiap kota yang hanya berkisar 4-7 stasiun televisi.
Dengan demikian, pemerintah negara tersebut mudah memberikan alokasi kanal frekuensi kepada stasiun televisi yang memiliki izin penyelenggara penyiaran di setiap kota itu. Walaupun industri televisi yang relatif sedikit jumlahnya, mereka harus berusaha tampil yang terbaik dalam kualitas teknik siarannya dengan mengadopsi siaran digital itu untuk memperebutkan income dari periklanan, yang tentunya persaingan tersebut sangat ketat. Era penyiaran digital yang terjadi menghasilkan pelayanan siaran televisi yang memiliki banyak fungsi dalam setiap kanal frekuensi, yang dilayani oleh hanya satu industri televisi. Misalnya, NHK memiliki satu kanal frekuensi atau broadband dengan 3 saluran siaran televisi digital dan 1 saluran siaran televisi high definition atau HDTV. Sementara televisi swasta yang lain seperti Fuji TV dan Asahi TV masing-masing juga memiliki satu kanal frekuensi atau broadband dengan beberapa saluran dan saluran program interaktif. Siaran televisi digital di Jepang dapat diterima melalui telepon genggam, televisi di mobil, dan komputer. Dengan satu layanan tambahan Early Warning System, siaran televisi dapat menginformasikan bencana alam, jalur evakuasi, dan kondisi korban. Hal ini begitu berbeda dengan kondisi di Indonesia yang memiliki lembaga penyiaran swasta dengan jumlah yang mencapai bilangan 10. Di Jakarta saja, akibat siaran beberapa wilayah sekitarnya, dapat diterima siaran sampai kurang lebih 23 stasiun televisi yang memiliki izin penyelenggara penyiaran. Sebenarnya, kebutuhan teknologi digital sangat tepat untuk mengatasi jumlah alokasi kanal analog yang terbatas, sementara minat masyarakat berpartisipasi begitu kuat. Sehingga alternatif penerapan siaran televisi digital di Indonesia merupakan satu solusi keterbatasan kanal tersebut. Dengan siaran sistem digital tersebut, beberapa stasiun penyiaran swasta dapat bergabung dalam penyiarannya dengan satu kanal digital yang diberikan oleh pemerintah. Penggabungan itu biasa dikenal dengan istilah konsorsium atau biasanya satu kanal dengan 4 sampai dengan 6 saluran televisi yang bekerja sama menyelenggarakan siaran televisi digital. Industri televisi secara total bermigrasi ke digital karena tuntutan audiens yang semakin menghendaki kualitas dan variasi layanan serta adanya dukungan perkembangan teknologi. Tetapi berbeda dengan industri radio, hal ini hanya suatu pilihan karena teknologi radio FM dianggap sudah cukup memiliki kualitas dan efisiensi yang baik. Apalagi di Indonesia, misalnya, pemerintah telah selesai menata ulang alokasi frekuensi radio FM yang menimbulkan biaya investasi tambahan bagi sebagian besar penyelenggara industri radio ini, sehingga digitalisasi penyiaran radio agak lambat diimplementasikan. Teknologi digital radio sendiri juga telah berkembang sebetulnya, dan teknologi yang dikenal dengan DAB atau Digital Audio Broadcasting telah banyak dioperasikan seperti di Kanada dan beberapa negara di Eropa. Teknologi DAB memungkinkan penambahan layanan seperti Digital Multimedia Broadcasting atau DMB dengan DMB Multimedia Processor yang mampu menyiarkan konten gambar bergerak seperti data informasi cuaca, peta jalan, video klip, dan film. Namun, media penyiaran radio harus mengganti lagi seluruh infrastrukturnya, termasuk pengembangan SDM-nya, sehingga berfungsi seperti siaran televisi. Adapun kelebihan media radio salah satunya mampu melayani pendengarnya secara mobile, individual, dan imajinatif. Hal ini di Indonesia belum menjadi prioritas, oleh sebab itu teknologi radio FM tetap akan bertahan sampai belasan tahun ke depan. Implementasi sistem televisi digital di Eropa, Amerika, dan Jepang telah dimulai beberapa tahun yang lalu. Di Inggris, proyek ini telah dimulai sejak September 1998 untuk kota London. Amerika Serikat juga mulai pada November 1998 dan Kongres telah memberikan mandat untuk menghentikan siaran televisi analog secara total pada 2009. Jepang memulai pada 2003 dan akan menghentikan siaran analognya pada 2011. Negara-negara di kawasan Asia juga sudah mulai menuju migrasi total. Di Singapura, misalnya, televisi digital meluncurkan sejak Agustus 2004 dan saat ini telah dinikmati oleh kurang lebih 250.000 rumah. Malaysia telah melakukan uji coba siaran televisi digital sejak 1998 dengan dukungan dana sangat besar dari kerajaan atau pemerintah. Dan saat ini, siarannya telah dapat dinikmati oleh lebih dari 2 juta rumah. Bahkan data dari Vietnam Televisi atau VTV menunjukkan bahwa 50% wilayah Vietnam telah direalisasi layanan siaran televisi digital hingga 2010 program digital VTV 1 dan 2. Spesifikasi penyiaran televisi digital.
Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital serta sistem kompresi video untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Sinyal video maupun audio sudah di dalam format digital, yaitu berbentuk sederetan bit seperti sinyal data dari komputer. Terdapat 3 standar atau color dan lens penyiaran televisi analog, yaitu PAL, NTSC, dan SICAM. Sementara untuk standar penyiaran digital saat ini antara lain Advanced Television Systems Committee Terrestrial atau ATSC-T di Amerika Serikat, Digital Video Broadcasting Terrestrial DVB-T di Eropa, dan Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial ISDB-T di Jepang. Di samping itu, terdapat 2 standar TV digital yang lain dikembangkan, yaitu Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting atau TDMB yang dikembangkan dari Korea Selatan dan Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (TDMB) yang dikembangkan oleh China. Perbedaan standar yang digunakan oleh masing-masing negara ini lebih disebabkan oleh masalah pemilihan awal teknologi yang telah dioperasikan sebelumnya, kemudian adaptasi dari standar sebelumnya atau versi analognya sampai ke masalah nasionalisme. Namun, standar penyiaran ini sedang dalam proses penyatuan format sehingga akan lebih mudah dan murah proses adopsinya ke seluruh dunia. Standarisasi teknologi televisi digital diharapkan juga dapat mendukung keberagaman konten program di dunia yang memungkinkan diproduksi secara massal. Tetapi hal ini masih dalam proses panjang yang belum pasti. Perbandingan standar penyiaran televisi digital di dunia ditabulasikan pada tabel 1 berikut ini. ATSC, spesifikasi teknologi ATSC dengan format High Definition atau HD, ini serasi pasang kompatibel dengan standar NTSC yang cepat diadopsi oleh Amerika Serikat, Meksiko, Korea Utara, Korea Selatan, dan sebagian besar Amerika Latin. Kelemahan sistem ini yaitu kesulitan menangkap sinyal dalam keadaan bergerak. DVB-T. Teknologi DVB-T dengan format Standard Definition SD serasi pasang dengan PAL yang diadopsi oleh negara-negara paling banyak di dunia saat ini, yaitu di kawasan sebagian besar Eropa, sebagian besar Asia, Australia, sebagian kecil Amerika Latin, dan Afrika. Satu pita broadband memungkinkan beberapa saluran TV ditransmisikan serta mudah untuk menerima sinyal walaupun dalam kondisi bergerak. Kelemahannya yaitu sulit mempengaruhi high definition yang dapat diakibatkan oleh transmisi tinggi. ISDB. Teknologi ISDB yang dikembangkan oleh Jepang memiliki kelebihan terutama pada penerimaan dengan sistem seluler. ISDB terdiri dari ISDBC untuk transmisi melalui kabel dan ISDBS untuk transmisi melalui satelit. Fleksibilitas ISDB terdapat pada mode yang dipakai, yaitu mode pertama yang digunakan untuk aplikasi seluler untuk televisi berdefinisi standar atau SDTV, adapun mode kedua sebagai aplikasi penerima seluler dan SDTV atau televisi berdefinisi tinggi atau High Definition atau HDTV, serta mode ketiga yang khusus untuk HDTV atau SDTV bersistem penerima tetap. Pada gambar 1 menunjukkan receiver ISDB format HDTV ditempatkan dalam bis pariwisata di Jepang yang disandingkan dengan receiver SDTV. Proses pemilihan sistem. Penentuan standar penyiaran digital ini penting karena jika salah menentukan pilihan sistem, maka dapat berakibat ketidakcocokan dengan sistem sebelumnya, atau ada kemungkinan ternyata sistem terpilih merupakan sistem yang tidak mempunyai kemungkinan inovasi selanjutnya, yang berarti akan mengalami kerugian investasi dana yang diambil dari publik. Di Korea Selatan misalnya, selain telah memutuskan untuk menggunakan ATSC, mereka juga mengembangkan sendiri standar khusus penerimaan bergerak berbasis DAB, yaitu TDMB. Hasil pengembangan ini yaitu pada 2007, tercatat ada 7 kanal televisi dan 13 kanal radio yang beroperasi. Pengembangan yang dilakukan Korea Selatan dimotori oleh Munhwa Broadcasting Corporation atau MBC, dengan jaringan penyiaran seperti ditunjukkan pada gambar 2. Pusat jaringan tersebut dikenal sebagai DMC atau Digital Multimedia Center. Adapun di Indonesia, pemerintah atau Tim Nasional Siaran Digital (TNSD) memutuskan teknologi DVB-T, walaupun teknologi
ISDBT telah ditawarkan oleh pejabat tinggi Jepang yang langsung datang dari Tokyo. Dalam hal ini, Direktur Penyiaran Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Akira Ukubo bersama delegasinya datang agak terlambat dari jadwal yang ditentukan. Ketika itu, Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Widyatnyono Merati menyatakan bahwa TNSD sejak 2 tahun lalu mengundang dan memberi peluang kepada sejumlah negara yang memiliki teknologi siaran digital. Hasilnya ialah teknologi DVB-T dari Eropa yang merespon tawaran ini. TNSD akhirnya memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Komunikasi dan Informatika bahwa teknologi DVB-T adalah teknologi terpilih yang paling sesuai dengan sistem televisi di Indonesia. Di samping alasan ini, teknologi ISDBT secara license royalty juga lebih mahal dibandingkan dengan DVB-T, serta sistem ISDBT baru digunakan di Jepang dan sebagian kecil Amerika Latin. Namun sistem ISDBT dikenal unggul pada industri mobil television sehingga nantinya dapat bekerja sama dengan industri seluler bila masih ingin menawarkan teknologi televisi digital di Indonesia. Pendorong pengembangan televisi digital di Indonesia diantaranya pasar televisi analog yang telah jenuh. Migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital menjadi tuntutan teknologi secara internasional. Sejak aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi mulai dikembangkan pada pertengahan 1990-an di Inggris dan Amerika Serikat, negara-negara lainnya berlomba mengikuti perkembangan teknologi penyiaran digital tersebut dengan melaksanakan simulcast atau siaran bersama antara analog dan digital. Adapun pula beberapa negara langsung mengganti standar penyiaran digital yang diuji coba lapangan setelah mendapati beberapa hal yang tidak cocok. Karena kontur wilayah negaranya seperti Filipina, yaitu dari sistem ISDBT menjadi DVB-T. Layanan penyiaran TV digital terestrial. Beberapa karakteristik sistem penyiaran TV digital terestrial yang tentunya merupakan inovasi sistem konvensional antara lain, TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang beresolusi tinggi atau tajam, jauh lebih baik dari televisi analog. Gambar format layarnya 16:9 layar lebar atau seperti film 35 mm. Sedangkan kualitas suara mampu mencapai kualitas CD stereo, bahkan surround sound atau Dolby Digital TM kualitas teater film. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknologi orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang bersifat kebal terhadap interferensi atau dikenal mampu mengatasi efek lintas jamak multipath fading yang menimbulkan munculnya gambar bayangan atau ghost seperti pada televisi analog. Siaran berteknologi digital memungkinkan memiliki saluran atau kanal banyak sehingga memberikan efisiensi pita frekuensi yang digunakan, sehingga teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibanding dengan siaran analog. Secara teknis, pita frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF. Data menunjukkan bahwa lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog berbanding 1 dan 6, yang artinya bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi TV, maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknologi multiplexing dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda tentunya, sehingga penyelenggara televisi digital dapat berperan sebagai operator penyelenggara televisi, sementara program siaran atau konten provider disiapkan oleh operator televisi lain. Di samping itu, untuk keperluan transmisi atau penyebaran siaran digital tersebut, terdapat satu perusahaan lain yang berfungsi sebagai digital network provider. Teknologi digital tidak mengenal kendala adjacent channel atau kanal bersebelahan maupun co-channel atau kanal sama. Seperti pada transmisi analog, harus beda dua kanal dalam satu area layanan karena tidak mengenal interferensi siaran. Akibatnya, keberadaan 10 stasiun penyiaran komersial seperti saat ini di wilayah DKI yang menempati 10 kanal UHF dapat diringkas menjadi 2 atau 3 kanal saja.
Teknologi televisi digital merupakan konvergensi atau penggabungan siaran biasa dengan program interaktif. Televisi digital bukan sekadar diperuntukkan untuk siaran televisi saja, melainkan juga dapat digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon, karena pada teknologi digital ini memungkinkan dilakukan komunikasi duplex atau dua arah. Hal ini mendukung kondisi masyarakat informasi yang serba interaktif. Televisi interaktif dapat terikat kepada individu secara personal yang memungkinkan seperangkat layanan diantarkan ke rumah. Pemirsa juga dapat menggunakan televisi interaktif untuk mengirim email, akses data atau data sexting, elektronik, program guide, home shopping, dan mengikuti kuis serta pemenangnya akan mendapatkan hadiah dikirim ke rumah. Satu tampilan siaran interaktif ditunjukkan pada gambar 3. Proses interaktif antara pemirsa di rumah dan stasiun penyiaran dapat berlangsung dengan menggunakan saluran tambahan, yaitu melalui jaringan internet. Jaringan internet digunakan sebagai saluran balik ke stasiun penyiaran oleh pemirsa dengan menggunakan modem yang built-in pada pesawat penerima televisi. Pada gambar 4, terlihat bahwa pada server satu provider yang melayani jaringan interaktif tersebut tersedia file dari pemerintah, government, dan dari provider swasta, private enterprise, yang menyediakan informasi terminta. Misalnya, info yang diperlukan satu pemirsa tentang sektor publik, maka jawaban dicari dari file pemerintah. Sambungan interaktif dapat diperoleh dengan mengakses situs stasiun penyiaran bersangkutan. Problem pada era penyiaran televisi digital. Perkembangan teknologi televisi digital saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat dunia untuk memperoleh informasi. Sebelum tahap cut-off atau tahap penghentian siaran analog secara total, maka siaran simulcast harus dilalui agar mulus mencapai era digital penyiaran tanpa gejolak yang berarti. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, nomenklatur instansi pemerintah ketika itu masih departemen, telah berupaya menyiapkan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan uji coba televisi digital di Indonesia. Kebijakan dalam masalah spektrum, frekuensi, potensi pasar dalam bisnis penyiaran, dan networking provider sangat dibutuhkan dalam proses terlaksananya siaran televisi digital. Indonesia belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk teknologi televisi digital. Hingga saat ini, hanya TVRI sebagai televisi publik yang memiliki infrastruktur jaringan terestrial. Konsorsium Televisi Digital Indonesia atau KTDI belum memiliki jaringan terestrial, karena selama ini konsep siaran analog dilakukan secara sentralistis atau Jakarta melalui satelit atau menyewa transmisi milik TVRI. Itu pun melihat kompetensi daerah yang berpotensi bisnis serta mempunyai jumlah populasi yang banyak. Berbeda dengan di negara-negara yang telah mengoperasikan siaran digitalnya terlebih dahulu, yang pada permulaan siaran simulcast ini, mereka telah memiliki atau siap dengan infrastruktur transport providers yang menunjang single frekuensi networking atau SVN. Prancis misalnya, memiliki Menara Eiffel, sementara Jepang mempunyai Tokyo Tower yang telah menginstal perangkat multiplexing dan transmisi digital radio atau televisinya. Demikian juga dengan Sydney Tower, Seoul Tower, Toronto Tower, yaitu sebagai tempat memancarkan siaran digitalnya kepada khalayak, pendengar, dan pemirsa. Pemancar ini ditangani oleh instansi khusus yang hanya mengelola operasional dan pemeliharaan transmisi terestrial. Adapun TVF Prancis, NHK, ABC Australia, RTM, KBS Korea bersama-sama dengan televisi komersial di wilayahnya hanya sebagai penyelenggara siaran televisi digital atau biasa disebut dengan konten agregator. Saat ini di Indonesia belum memiliki institusi khusus yang menangani infrastruktur penyelenggara transmisi untuk televisi digital. Seyogyanya, Indonesia pun memiliki satu menara atau tower yang berfungsi memancarkan siaran televisi digital khususnya di Jakarta. Hal ini juga menghemat biaya dan ruang tata kota yang digunakan oleh stasiun televisi komersial. Kondisi saat ini ialah masing-masing stasiun penyiaran memiliki menaranya sendiri-sendiri, karena mereka membangun masing-masing menaranya di kawasan Joglo. Teknologi televisi digital butuh cukup satu menara yang akan berjaringan dengan infrastruktur transmisi lainnya secara berantai ke daerah-daerah yang blank spot.
Akan tetapi, keadaan di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan untuk mewujudkan keinginan satu menara tersebut. Mereka sulit melepas kepemilikan akan aset yang telah diinvestasikan sebelumnya, seperti tanah, bangunan, pemancar analog, menara, dan termasuk sumber daya manusia. Demikian dikatakan juru bicara ATVSI. Biaya investasi konsorsium televisi digital yang harus dikeluarkan 6 televisi komersial belum dapat ditentukan besarannya, karena bergantung pada jangkauan pemancarnya, termasuk pembagian 15 wilayah untuk seluruh Indonesia yang ditetapkan pemerintah. Mana yang diprioritaskan terlebih dahulu juga masih belum jelas. Demikian dikatakan Direktur KTDI Sumpeno Lembang. Di samping itu, regulasi atau payung hukum siaran di VBT belum mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Aturan yang telah diterbitkan pemerintah belum secara perinci menentukan tata cara penyelenggaraannya. Selain daripada itu, diperlukan waktu lama untuk mewujudkan konsep multiplexing. Mengingat pada konsep siaran analog sekarang, tiap stasiun TV memiliki transmisi sendiri. Saat ini, lokasi transmisi atau transport providers konsorsium televisi digital Indonesia terletak di Tower Antv, Joglo. Dalam tahap uji coba ini, KTDI menggunakan pemancar kekuatan 5 kW dari daerah Joglo. Target jangka pendek KTDI yaitu akan memprioritaskan daerah Jabodetabek dengan kualitas yang sangat baik. Adapun target jangka panjangnya akan mengacu pada kepentingan komersial, seperti parameter perolehan rating di daerah yang diukur oleh AGB, Nielsen, Media Research, Greater Jakarta, Greater Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Bandung, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin. Saat ini konsorsium TVRI Telkom menggunakan pemancar yang diletakkan pada pemancar TPI di Joglo, sambil menunggu pembangunan pemancar digital TVRI yang baru di Joglo. Pemancar digital TVRI di Panyandakan, Bandung telah diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, pada 29 Januari 2010 untuk uji coba siaran digital di wilayah Kota Bandung. Untuk daerah selanjutnya yaitu Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar pada 2010 ini. Kendala luasnya wilayah Indonesia dan kontur geografisnya yang tidak mudah, diperlukan penyusunan wilayah jangkauan siaran yang tepat berdasarkan pemodelan komputer 3D. Kondisi geografis suatu negara juga sangat berpengaruh pada suksesnya uji coba siaran televisi digital ini. Seperti Korea Selatan yang telah melaksanakan trial standar ATSC, namun mengalami kendala karena kondisi geografisnya. Akan tetapi tetap mempertahankan ATSC bersamaan mengembangkan TDMB khusus untuk siaran pada handphone. Pada tahap awal, konsekuensi migrasi ke digital membutuhkan perangkat penerima yang cocok untuk seluruh televisi. Harga pesawat televisi digital saat ini masih sangat mahal, namun berpotensi akan turun sesuai dengan perkembangan teknologi elektronika yang pesat. Selanjutnya, set-top box atau STB ialah solusinya, yaitu satu alat bantu yang memungkinkan pesawat penerima analog menerima siaran televisi digital. Sehingga bila dilakukan uji coba siaran digital, maka alat STB ini harus cepat diperoleh masyarakat. Dalam hal ini tercatat terdapat set-top box yang dibuat industri lokal, yaitu Polytron, Akira, dan LG. Tetapi ada kemungkinan akan tersaingi harganya oleh produk selundupan yang lebih murah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan payung hukum tertinggi dalam penyelenggaraan siaran televisi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 2022 belum mengatur khusus tentang penyiaran digital tersebut. Isinya bertentangan dengan output operasional siaran televisi digital, sehingga perlu kebijakan yang spesifik untuk mengakomodasi seoptimal mungkin agar siaran digital tetap legal. Pasal 20 menyebutkan, lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran radio dan televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran dan satu cakupan wilayah siaran. Sementara siaran televisi digital mampu menyelenggarakan satu siaran dengan 6 saluran sekaligus pada wilayah yang sama. Sehingga ketentuan ini perlu diamandemen termasuk lisensi, perizinan, prosedur migrasi, masa transisi simulcast, penggunaan single frequency network. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut memang tidak dapat mengadopsi bentuk siaran televisi digital, sehingga perlu diperbarui oleh pemerintah. Saat ini Komisi 1 DPR Republik Indonesia bersama Depkominfo dalam proses menyiapkan pembaruan undang-undang penyiaran tersebut. Namun, kapan tepatnya untuk disahkan masih dalam proses penyusunan.
Dalam menanggapi keadaan transisi migrasi tersebut, muncul satu wacana, yaitu sambil menunggu undang-undang baru dapat dilakukan dengan cara setiap LPS harus memiliki izin penyelenggara penyiaran, izin frekuensi siaran radio. Izin frekuensi siaran radio ini dibagi menjadi 1/6 pada konsorsium televisi digital yang telah terbentuk di Indonesia. Untuk itu, Depkominfo akan mempercepat uji coba siaran televisi digital di Pulau Batam, salah satu daerah ekonomi maju karena kebutuhan yang mendesak. Pemerintah akan menetapkan 15 wilayah di Indonesia sebagai lokasi penyelenggara siaran televisi digital yang mencakup daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi lemah agar layanan siaran televisi digital merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, jaringan penyiaran kedua konsorsium siaran digital tersebut dilukiskan pada gambar 5 berikut ini.